Saya curiga gitu. ya Pak Margarito bahwa sebenarnya kita punya hukum tata negara ini masih aut-autan sehingga memberi ruang tafsir yang bermacam-macam. Dan adanya putusan MK itu sebenarnya kan juga bagian atau pembuktian bahwa kita masih belum teratur dan bertata negara. Oh tidak, soal ketidakteraturan Anda temukan di semua negara. Amerika sehebat Amerika itu juga. Tetap Anda ada. ada tuh, baca aja tuh Amerika itu. Iya. Tiap hari ketemu itu. Karena ada intervensi politik. Oh, enggak, ini soal Anda kalau bicara soal hukum, bicara soal ekonomi, soal bicara, Anda bicara soal manusia. Anda tidak bicara soal ini dan itu, enggak, ini bicara soal manusia. Selama setiap manusia itu masih seperti yang ada sekarang ini, Iya. sebagaimana dilukiskan oleh Al-Quran, udah begitu itu tuh. Oke. Kan setiap manusia itu Ada seperti egonya, ada syahwatnya, syahwat politiknya. Ya, itu bahasa James Madison, orang yang bikin Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu, dia bilang apa? Dan ada satu sejarawan dari Yunani namanya Polybius. Hal pertama yang dipikirkan, yang harus dipikirkan orang pada waktu dia membentuk negara, sistem bernegara adalah perilaku manusianya. Manusia itu ada buruknya, ada baiknya. Setiap orang dibekali dengan baik, kecenderungan baik dan kecenderungan buruk. Makanya Itu diatur. Makanya itu diatur. Ya, Gitu polisi kan juga punya perilaku, makanya diatur. Tetapi ketika dari unsur luar polisi kemudian ganggu-ganggu dia masuk angin, kan dia juga jadi korban di situ seharusnya. itu dia gitu Iya ya. kan? Nah, jadi ini Anda mesti tahu di mana level konsep dan di mana ekses. Kalau Anda bicara ekses, Anda temukan di semua institusi negara ini. Korupsi, misalnya gitu ya. Coba Anda pergi ke Peradilan Tun. Temukan di sana tiap hari orang sidang karena perilaku aparatur pemerintah yang non polisi atau non tentara. Anda ketemu di sana tuh tiap hari itu di Pengadilan Tun di Jakarta Timur. Di MA, apalagi itu ada misalnya. daftar menu. Jadi bukan di situ problemnya. Oke. Bagaimana kita merekayasa? Kalau kita menginginkan polisinya begini, kita rekayasa itu dan di mana tempatnya kita lembagakan itu dalam aturan. Why? Karena bernegara itu di republik itu by law, bukan main suka-suka. Sebab kalau dia ngomong gitu, Anda ngomong gitu, orang lain bisa ngomong. Tapi kan itu kesepakatan bersama. Nah, itu dia maksudnya. Termasuk penyimpangan yang terjadi di luar aturan itu juga kesepakatan bersama. Tidak, begini. Undang-undang, kalau Anda misalnya begini ya. Polisi dilarang masuk di institusi non sipil polisi gitu ya. Maka diatur mesti di dalam tatanan itu. Di undang-undang misalnya kita di undang-undang pilkada misalnya atau undang-undang MD3 gitu ya. Wajib mundur. Anda hanya bisa calon gubernur, bupati, wali kota kalau mundur. Kalau enggak Anda tidak memenuhi syarat. Anda tidak bisa calon. Mundur ya, bukan cuti ya? Bukan mundur, cuti. Nah, di undang-undang kita ini, sekarang kita bicara ini, pasal 28 itu bilang mundur gitu ya. Tapi Anda tahu nggak, di institusi, aturan yang mengatur institusi yang akan dimasuki itu membenarkan polisi masuk di situ, membenarkan tentara masuk di situ. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Itulah yang diatur dalam PP misalnya 11 2017 dan PP 17 2020. Begitu ya, prosedurnya begini. Jadi sistem kita membenarkan itu. Nah, kalau kita tidak mau, totally gampang aja di undang-undang ASN tulis. Aparatur berarti misalnya kalau ada pengecualian kayak TNI itu kan, misalnya di 14 pos jabatan tertentu memang harus orang TNI. Di polisi juga begitu, karena kekhususannya, kompetensinya boleh dong. Misalnya gitu ya, misalnya kayak begitu itu. Nah, mesti kita atur kayak gitu itu. Dan tidak perlu lagi tafsir, tidak perlu penjelasan lagi soal itu. Masalahnya adalah tatanan di dunia yang akan dimasuki oleh polisi itu membenarkan polisi masuk di situ. Bahkan Anda jangan lupa loh, di undang-undang ASN itu polisi itu hanya nonaktif dari fungsinya sebagai statusnya sebagai polisi. Dia tidak bisa melakukan kewenangan kepolisian. Karena begitu dia pensiun di sini, dia balik di sini. Dia sampai usia pensiun di institusi sipil gitu. Iya, tapi belum pensiun di Polri-nya dia bisa balik gitu ya. Oh no, dia pensiun. Ini Anda polisi. Di jabatan sipilnya dia pensiun. Selesai. Dia sampai di usia pensiun sementara di jabatan sipil. Tapi di kepolisian dia belum bisa, dia kembali. Iya. Dia kembali. Itu dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi saya kita. coba salah satu dari sekian banyak yang disampaikan oleh Pak Dr. Margarito ya. Itu hal yang penting untuk disorot itu nggak bisa kepolisian itu berada di luar walaupun non aktif. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi ada karakter chain of command
rantai komando segala macam di sebentar, kepolisian. kalau saya- Ada garis Selesaikan hierarkis, ada garis hierarkis di kepolisian, dan itu yang menyebabkan kalau seandainya dia masih berstatus sebagai anggota kepolisian akan ada loyalitas ganda. Oke. Gitu. Mau mengikut siapa? Bukan Mau ke Polri. memperkuat jabatan disipilnya. Makanya salah satu isu soal netralitas itu dibahas oleh Mahkamah Konstitusi. Anda mau mengikuti keputusan jenderal loh. Ini yang harus diikuti gitu ya. Iya, iya. Atau mau membantah karena Anda mengikuti Direktorat Jenderal atau mengikuti kepala lembaga Anda atau menteri Anda gitu. Jadi Tapi kalau- ada loyalitas ganda yang semacam itu. itu Karena itu efek. pendidikan yang Kalau kita enggak, makanya sebentar, salah sebentar, satu kalau kita mau itu kita tulis di dalam Undang-undang. undang-undang clear. Pengecualian, Ini kan mimpi masuk. kita ini eksesnya kita tulis clear. Beres tuh. Silakan. Beres aja tuh. Iya, kalau udah seperti itu ya beres. Tentunya berarti kita tanya sama DPR-nya. Ada memungkinkan nggak ke depannya untuk membuat aturan perundang-undangan Ini seperti soal itu kan politik begitu. pembentukan undang-undang. Nah, jadi sekarang kan yang Masalahnya kita itu. uji kan Ya. kesemberautan implementasinya dan normanya kan begitu. Ya tentu saya berharap kepada para orang-orang yang terkait laksanakanlah putusan ini. Kalaupun ada nanti ke depannya ada kajian yang menyangkut pautkan Polri harus menduduki jabatan sipil, ya harus disusun secara limitatif tadi. Iya, Seperti Undang-Undang TNI di pasal 43. Iya, itu salah secara satu- objektif saya ya, bukan secara personal lagi Ya. seorang Itu bukan pemohon ya. komprominya. Bukan komprominya. Asalkan negara ini lebih baik apa? Kita dukung kok. Iya, itu kok Nah, sama itu. dengan Anda menolak, ya, tapi ada tapinya. Bagaimana tuh? Bukan begitu. Justru inilah awal mula untuk apa? Untuk notif semua orang yang terkait untuk membentuk undang-undang yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau tidak saya ajukan itu, kalau tidak dipenuhi apa jadinya? Oke, kita break dulu. Aku sih setuju ya, tapi kalau bisa ada pengecualian satu aja, polisi aktif yang boleh rangkap jabatan yaitu manajer timnas. Pak Sumarji. Oke, kita rehat dulu. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Merah Putih Segar kembali sesaat lagi.